Dan ini penuh dengan ilmu udah pasti. Dan semua ilmu ini kita beruntung, kita nggak harus ambil buku dari ujung sana dan buku sampai ujung sini, karena semua buku udah ada di sini gitu. Kita tinggal tanya, itu keuntungan kita untuk ketemu sama orang-orang berilmu yang suka baca buku gitu. Nah, mungkin awalnya Bang, gimana? Sehat ya? Sehat ya. Kemarin Bang Dame banyak perjalanan dan Bang Dame banyak kita udah lama nggak ketemu sejujurnya. Kita ketemu cuman syuting doang gitu, dan syuting juga sama Mas Sony schedule-nya aduh susah banget lah untuk kita ketemu bertiga ini, tiga fakir ini. Memang kita ini termasuk golongan B3A Bang Dame. Apa itu? Bapak banyak acara. Oke Bang, boleh cerita dulu mungkin buat teman-teman yang belum pernah tahu bahwa karya Iqra ini adalah karyanya Bang Dame. Ini udah dicetak yang kesekian kali, dan ini adalah revisi terbaru ya Bang Dame? Betul. Mungkin sebelum masuk ke revisi terbaru, Bang Dame mundur dulu ke belakang. Gimana sih buku ini bisa lahir Bang Dame? Natalnya buku ini tuh gimana gitu? Silakan. Makasih Kang Abu, makasih sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya terus terang sangat terpesona, terharu dengan puisi Rumi. Dalam keheningan lahir cahaya dan cinta. Tuh. Ya, jadi pertanyaan Kang Abu ini relevan sekali, teman-teman sekalian. Saya ingin sahabat-sahabat yang dalam latar belakang Islam itu pasti tahu cerita bagaimana Nabi Muhammad melakukan proses penyendirian di Gua Hiro. Tuh. Ya, dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, di situ juga Nabi dikenal, Muhammad dikenal sebagai Nabi yang ummi. Yang sebagian orang memaknainya lateral itu buta huruf. Buta huruf. Ya, padahal sebetulnya ummi itu adalah uncontaminated. Uncontaminated, Jadi yes. Nabi dapat pengetahuan tanpa ada distorsi dari apapun. Jadi murni. Jadi di Gua Hiro itulah lahir satu ayat yang disebut Al-Alaq, dan itulah Iqra. Oke. Nah, saya terus terang Kang Abu, teman-teman sekalian, menulis buku Iqra ini adalah hasil dari catatan harian. Seperti ini. Jadi ini banyak catatan harian saya di sini banyak, tulis tangan, dan setiap ada hikmah yang masuk atau cahaya itu kan pengetahuan. Cahaya itu membuat kita melihat segala sesuatu clear. Cinta itu adalah rasa itu begitu murni gitu. Jadi kombinasi dari pengetahuan dan cinta. Nah, setiap saya dapat pengalaman itu, saya catat aja. Saya catat, saya coba beri judul yang pas. Makanya muncul dalam bentuk paragraf-paragraf. Berlatih masuk ke alam pikiran, pentingnya menyelami samudra diri. Nah, ini pengalaman ini saya bagi jadi buku, dan ini termasuk sebetulnya kayak kelahiran saya sebagai Dame yang dituntun oleh ya cahaya sama kasih itu. Jadi di buku ini saya kasih tahu ketika itu datang, itu saya disegarkan gitu. Dan ketika saya baca ulang kalimat itu membawa saya masuk lagi ke situ. Kayak gelombang itu. Ibarat itu frekuensi radio, saya masuk ke situ, saya teringat lagi kejadian yang men-trigger itu. Nah, dari situlah sahabat-sahabat sekalian, saya jadi menyikapi, menjalani Iqra ini. Setiap ada peristiwa, apapun yang mengguncang, apapun kejadiannya, langsung Dame Iqra. Ini pasti ada tanda Tuhan. Nah, biasanya kan orang kalau ada peristiwa kan langsung bereaksi, dan itu langsung ribet, marah, kesal, atau kita terfokus pada kejadiannya ansih. Betul. Nah, begitu sudah ada kelahiran si aku ini nih, aku yang adalah cahaya itu, kalau nanti dalam konteks Natal adalah aku itu dominan cinta gitu. Jadi selama Natal itu dikaitkan dengan kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Christ, itu ketika aku kembali murni, maka lahirlah perbuatan yang didasari cinta. Pada saat yang sama, perbuatan yang didasari dengan cinta, dia juga adalah pencerahan cahaya.
Oke. Jadi tadi kata-kata Rumi ini bagus nih. Wah, top. Isamu akan lahir, Ya. dan ada kata-kata dalam kemurnian. Nah, kemurnian ini kalau dalam konteks Nabi Muhammad itulah ummi. Kalau dalam konteks Isa Al-Masih atau Yesus Christ itu yang disebut Virgin Mary. Virgin Maryam. Maryam. Jadi kenapa Maryam selalu dilekatkan dengan perawan Maria? Karena itu murni. Murni. Iya. Jadi ini bukan mau menceritakan sosok individu, tapi pengalaman perjalanan batin manusia ketika dia kembali murni. Nah ini mau nggak mau kita pakai terminologi 3 fakir. Oh iya dong. Jelas. Nah, kalau terminologi 3 fakir nanti Kang Abu mulai membuatnya lebih ini. Ya. Aku satu, begitu Tuhan juga menyebut dirinya aku. Aku lebih dekat dari urat leher. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Surat Toha kan? Ya. Jadi ketika Allah mengatakan aku, itu aku sumber. Dia tak terbatas. Dia yang tak terbatas itu bisa disebut sebagai energi, cahaya kasih sayang, ataupun wujud gitu. Itu dia meniupkan dirinya. Dari dirinya, nah pada saat ditiupkan ini yang disebut dengan roh itu kan? Kang Abu. Itulah kalau dalam Tugas Fakir suka mengaitkan itu dengan Adam itu sendiri. Betul. Ya, Adam kan. Sebut sajalah biar matematika itu aku dua. Aku dua. Nah, roh ini merasa dia terpisah dari sumber. Nah, rasa keterpisahan itu kita alami semua loh. Ya kan? Nah, dari rasa keterpisahan itu kita ada kehendak dari diri kita, wah saya mau ini, saya mau itu, karena kita ngeliat panggung dunia. Itulah Hawa. Lalu kemudian ada aku, yaitu di level jiwa, baru ada tubuh. Yes. Jadi aku satu itu sumber, yaitu Allah. Aku dua itu roh yang ditiupkan. Aku tiga adalah jiwa kita, memori, perasaan, imajinasi. Aku empat tubuh. Nah kita terjebak di aku tiga. Gue nih, ego kita, keinginan. Aku tiga ketemu aku tiga itu berantem. Saya kadang sama Kang Abu, kalau misalnya kita beda pendapat, kita buru-buru tuh ke aku dua tuh. Jadi nggak lama-lama. Nggak lama ributnya ya. Tapi kalau kita lihat debat di TV atau perbedaan agama terus ngotot satu sama lain, makanya kan pertengkaran antar agama itu bukan karena agama kebenaran di agamanya, tapi ada ego di situ. Ada ego. Ada aku tiga, ini paling benar, ini paling benar, ini yang benar, itu salah. Kita jadi berantem. Agama yang harusnya membawa kita kembali kepada Tuhan, itu jadi membuat kita bertengkar. Betul. Nah, kembali ke sini, waktu saya dapat pengalaman Iqra itu, akhirnya dapat lagi Iqra Bismi Rob. Dengan nama Rob. Dengan nama Rob. Aku dua. Jangan dengan aku tiga. Jangan aja dengan panca indera. Karena pasti keliru. Nama Robmu itu aku dua. Iya. Standing positionnya itu dari aku dua. Sehingga kalau aku dua, aku roh. Nama Robmu. Robmu di diri kita kan roh yang hidup. Otomatis terhubung dengan sumber. Sebetulnya di ayat itu ada metodenya cara membaca. Kalau kita masih di aku dua, nanti akal kita akal yang dicampur dengan emosi, kepentingan, itu ribet. Tergantung sudut pandang jadinya. Tapi begitu kita membaca dengan nama Robmu yang menciptakan, itu baru dapat. Jadi setiap saya melihat peristiwa, saya paham sudut pandang psikologi, sudut pandang budaya, sudut pandang sosial, sudut pandang ekonomi, sudut pandang yang viral mana nih kan. Tapi saya mau membaca dengan nama Robku. Berarti bacalah dengan nama Rob, artinya bacalah dengan aku dua. Aku dua. Karena pasti terhubung. Keren. Itu jadi sejak itu jadi tidak ada yang jelek dalam setiap kejadian akhirnya. Benar sih. Tidak ada yang jelek. Yang mengatakan jelek itu kan aku tiga. Benar. Itu Kang. Nah itu pasti kalau kita membaca dari aku dua, aku roh, nama Robmu kalau bahasa Quran, maka yang lahir adalah cahaya, dan cahaya itu berarti kan clear, understand. Clear. Jadi kalau disebut cahaya, teman-teman, ya cahaya fisik ini membuat jelas semuanya. Warna merah, warna biru. Jadi kita disebut dibimbing cahaya, artinya kita discernment, ada furqan, clear membedakannya. Tapi pada saat yang sama, dia membawa kedamaian dan kasih sayang.
Wah, keren. Nah, itulah ketika misalnya Nabi Muhammad mengalami itu di Gua Hira, itu sebenarnya kelahiran. Nah, lahirlah Al-Quran. Kan Nabi Muhammad, ya kayak saya hamil. Kita hamil buku hukum Taurat nggak lahir. Kayaknya nggak jadi lahir nih kayak ini. Jadi Bang, jadi. Tinggal masuknya atau gimana? Nah, nunggu masanya Nunggu lah masanya ya. gitu. Pokoknya buku Taurat semoga lahir ya nggak ya udahlah. Kita ada rencana aja. Iya. Nah, jadi sama Nabi Muhammad di dalam itu keluarlah dari aku rohnya, nama rohnya Nabi, keluarlah kata-kata itu. Pertama 5 dulu. Kayak gini, paragraf. Makanya kan waktu kita ke Palembang itu kan ada yang nanya tuh, aku terinspirasi dari membaca buku Iqra. Dia bilang, saya kan nggak tahu mau jawab apa. Mas Soni ngomong, sebuah buku yang ditulis dari bimbingan aku dua itu, sebenarnya itu energi ilahi. Pasti mencerahkan. Pasti. Yang rumit tadi itu. Rumit. Iya. Benar. Wah, tapi Bang, aku dapat banget nih. Ini kita sering Kunci ngomong. sebenarnya Nah, ini kunci rahasia tapi Nggak, aku ya kita di Tiga Fakir ngomongin aku 1, 2, 3, 4. Aku baca buku ini udah bolak-balik Bang Dame, cuman barusan banget mulai baru gitu bahwa Iqra bismi rabbika ladzi, dalam artian bacalah dengan aku dua. Aku tuh baru ngeh banget, iya ya. Iya. Ketika Nabi Muhammad pada saat itu mengerti bahwa dirinya layer by layer, aku jadi punya perspektif gini Bang Dame. Aku 4 adalah Ahmad bin Abdullah. Iya. Iya. Ya. Aku 3-nya yang sudah mulai matang jadi Muhammad. Iya. Aku 2-nya Nur Muhammad. Iya. Satu kesatuan. Iya, betul. Oke Bang. Ini kan maksudnya mau nggak mau Nur Muhammad ada di semuanya dong. Ada. Bagaimana mengakses Nama rohmu kan? Nama rohmu. Iya, nama roh kita. Baca dengan nama rohmu. Oke. Itu jadi clearnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai dan paragraf ini atau catatan-catatannya atau Kang Abu juga mungkin bikin dapat hikmah-hikmah. Itu sebetulnya adalah hasil dari pembacaan aku dua itu. Oke. Nama rohmu. Dan kalau kita ngeliat fenomena, misalnya fenomena sosial, kalau kita bingung, karena kita membaca pakai aku 3. Tafsir aku 3 ya? Tafsir, ada Tafsir. kepentingan. Ada kepentingan. Tapi kalau aku 2, itu pengaliran, tersingkap. Nah, supaya kita dapat aku 2, berada di situ, perlu ummi. Kalau dalam konteks Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu perlu Maryam. Maryam itu kan menyendiri di mihrab. Ya. Dia menyendiri, dia bermeditasi, dia bertafakur, bertahanus, apapun namanya. Ya. Kan aku 2 itu berisik begini, segala macam. Betul. Tubuh kita mengganggu, aku 4 kan gitu. Betul. Pegel-pegel. Nah, begitu kita sudah tidak lagi didikte oleh sensasi tubuh, tidak bisa lagi didikte oleh pikiran yang ke depan, ke bawah, ke belakang. Ya. Nah, dalam keheningan itu lahirlah Isa, roh Allah. Betul. Dan aku melihatnya ketika sensasi aku 3 yang didiamkan, itulah disalib Bang Dam. Disalib. Dipaku, Nah. diem. Nah. Betul nggak? Betul. Karena yang dipaku itu kan aku 4. Iya kan? Yes. Supaya aku 4-nya nggak ngapa-ngapain, aku 3-nya hold, diem. Yes. Maka lahirlah kelahiran Isa Al-Masih. Selamat ya. Wah, gila sih. Gitu. Keren sih Bang. Nah, ini sebetulnya kan satu, ya bagi sahabat-sahabat yang dapat ini, udah bacalah setiap peristiwa dari nama rohmu, maka seluruh peristiwa itu ayat-ayat Allah, ketika sudah tersingkap, dia menjadi wajah Tuhan di mana-mana, kan kemanapun kau menghadap di sana wajah Allah, pelan-pelan kita akan melihat nama-nama Tuhan di mana-mana. Apapun agamanya itu masuk, makanya istilah aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 itu jadi masuk ke semua ajaran. Universal banget. Iya, mau ke Hindu, ke Buddha, Kristen, ke ateis, ke agnostik, ke Genji, masuk. Asal diterangkan. Dan dia alami, harus dialami ya. Dialami, ya. Oke Bang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat Bang Dame bisa switching dari aku 3 ke aku 2? Itu kan dapat ini di aku 2 kan? Iya, betul. Kan nggak mungkin Bang Dame tiba-tiba aku 2 datang. Kan nggak mungkin kan? Gini, pada waktu kan di aku 2 itu kan akal kita dominan. Bahkan akal kita dikendalikan oleh trauma kita, emosi kita, kekhawatiran. Itu banyak di situ kan.
Cerita manusia itu seputar itu. Psikologi itu main di situ kan. Ketika pada satu titik aku capek Tuhan. Ya, kita menggunakan kata Tuhan. Aku capek, aku nggak bisa nih. Beri petunjuk. Nah di titik itulah ada satu momen, ada rasa pasrah, berserah diri. Nah itu kan. Sebenarnya itu sudah jadi kondisi meditatif. Pada titik pasrah itu ada petunjuk kan. Itu kan dari aku satu ke aku dua. Dialirkan. Tulis. Ngalir gitu. Kok segar gitu. Nah, habis itu baca lagi. Kok ini menggetarkan gitu. Jadi sebenarnya begitu kita sudah mencicipi terbuka kepada aku dua, nama Robmu ya. Aku suka istilah nama Rob itu. Nama Rob. Karena nama Rob itu asalnya dari Maharob. Maka kita akan melihat dari sudut pandang yang sama. Dari titik itulah akhirnya tidak ada keraguan memandang apapun. Clear. Wih, mantap nih gitu. Nah cuman kadang-kadang ketika membahasakan ke orang, kok dia nggak ngerti ya? Ya dia masih di aku tiga soalnya. Masih ditafsir. Makanya perlu dia didisiplinkan oleh aturan-aturan agama yang rigid dulu. Jadi agama itu, aturan itu ada gunanya juga. Iya, itu harus didisiplinkan dulu supaya hold, supaya diem. Mudah-mudahan sih dia. Kadang udah 1000 kali, udah tahajud tiap malam, udah puasa berkali-kali. Gitu juga. Gitu juga. Jadi ada satu titik juga unsur grace, berkas sama penyerahan total. Nah penyerahan total itulah yang disebut kalau dalam bahasa Al-Quran kan kondisi batin dinul Islam. Nah, Bang, ini ajaran universal, ini bukan cuma untuk orang Islam, Kristen, siapapun, termasuk yang aku ateis. Iya, cocok banget karena kita bicara Islam dan Kristen bukan sebagai akut empat kan, bukan identitas itu bahwa Islam itu berserah total, Christianity itu adalah puncak welas asih, Buddha itu adalah bagaimana awakening, kan itu kan bukan masalah religionnya gitu. Itu sih. Tapi ya itu menarik sih ya Bang Dame. Cuman gini Bang Dame, pertanyaannya adalah semua orang bisa gitu nggak sih Bang Dame? Semua orang itu sebetulnya dikasih paket yang sama. Aku kan suka bilang itu kita semua bernafas. Nah yang bernafas itu kan yang hidup. Cuman kita tidak duduk sejenak untuk makanya itu kenapa aku di level terdalam Kang Abu. Kalau orang sudah saya misalnya temanin Iqra dengan tadi ya, prinsip tadi, pada titik tertentu nanti akan ada satu self inquiry, bertanya pada diri sendiri, sebenarnya siapa yang membaca? Siapa sih yang membaca ini? Siapa yang menyadari ini? Siapa yang bernapas ini? Siapa yang melihat ini? Jangan langsung buru-buru jawab aku. Damai maksudnya. Mata jangan. Siapa ini yang melihat? Siapa yang mendengar ini? Nah di titik itu ada satu kedamaian yang natural kita alami. Aku dan kedamaian itu identik kan. Jadi semua orang bisa. Momen-momen ketika orang misalnya di alam tiba-tiba dia bengong gitu. Bengong yang asik gitu loh. Itu terbuka kan. Cuman guru itu ngasih tahu, itu loh nama Robmu. Saya masih ingat waktu saya katakanlah diinisiasi guru gitu. Dia ngasih tahu itu. Nah itu dirimu yang sebenarnya, itu Tuhan. Jangan anggap remeh. Berarti ayat Iqra bismi Rabb itu sebenarnya vulgar loh. Vulgar banget lah. Itu beneran ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang higher. Bacalah dari situ. Bang, tapi aku jadi ingat satu ayat, Bang. Aku pengen bacain deh. Apa yang tadi Bang Damai sampaikan. Ayatnya tuh ada di surat 75 ayat 16. Aku pengen bacain banget karena ini super relate. Jadi gini kalimatnya ya. Kita kontemplasi ini barengan. Di Al-Qiyamah ayat 16 tuh ada kalimat gini, Bang. Aku jadi cetak gitu barusan. Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya
kami yang akan menjelaskannya. Ya. Aku jadi relay tentang Al-Fatihah di sholat, Bang Dame. Kan statementnya itu ber-Al-Fatihahlah ketika sholat. Ya. Bukan baca Al-Fatihah, betul nggak? Betul, betul. Tapi ber-Al-Fatihah. Berarti kan kita tuh sholat sebetulnya disuruh membaca dengan aku dua dong. Betul. Oke. Makanya Kang, kan ada satu proses tuh karena kita udah terbiasa kan dengan cara-cara seperti itu. Misalnya saya, teman-teman, sahabat-sahabat penonton, saya lakukan sholat misalnya Allahu Akbar, semampu saya, bagaimana cara saya melakukannya dengan apa sungguh-sungguh, gitu. Diam dulu. Lidah saya memang membaca Al-Fatihah, tetapi aku dua, roh saya itu memberitahu. Jadi setiap membaca Al-Fatihah itu kita kembali masuk ke pengalamannya. Oke. Misalnya, ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah tempat aku menyembah dan hanya engkau tempat aku minta tolong. Ya di dalam kehidupan ini kita pasti pernah dalam situasi yang mentok, nggak bisa kemana-mana lagi. Ada satu frekuensi batin, ya karena na'budu, ya karena nasta'in. Itu masuk lagi kan pada waktu kita kan kata-kata wirid itu, mantra apapun namanya, itu membawa kita ke situ kan. Nah kalau sudah masuk situ nggak perlu lagi sebenarnya. Anchor maksudnya? Iya, itu jadi anchor kan? Iya. Iqra ini bagi saya anchor kan. Oke. Misalnya nih, wah harusnya begini, harus konon. Iqra bismillah. Langsung masuk kan. Itu kayak Harry Potter jadinya. Ya itu ya, benar. Iya, jadi kenapa saya tetap menghormati teks-teks ini? Karena memori saya atau pengalaman saya pribadi itu efektif. Ya kalau beberapa sahabat yang saya kasih tahu itu bagi dia efektif. Kan misalnya orang suami istri atau pasangan kekasih, kata-kata tertentu membuat mereka masuk ke sebuah imajinasi mereka gitu. Iya, yang dua-duanya ngerti dengan bahasa yang mereka paham. Betul. Ini udah jadul nih. Ada satu masa 2017, cebong kampret kan. Itu satu kata yang tiba-tiba masuk kan? Iya. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba ada. Sekarang lewat dia karena udah terlalu ada kata gemoy misalnya atau apapun itu mendominasi sehingga dia ditinggalkan. Tapi ada satu masa, itu kampret tuh, itu cebong tuh. Itu berlaku waktu itu. Betul. Jadi collective consciousness. Bener. Dan yang lucunya Bang Damai ya, maha cebong sama maha kampretnya bersatu juga, tetap berantem. Ya. Padahal udah bersatu. Nah, jadi kembali ke sini. Kan waktu itu saya mau judul bukunya ini kan. Sempat saya dulu sama beberapa teman bikin majalah judulnya Baca. Tapi itu kurang kena. Baca itu bahasa Indonesia, kemudian langsung ke teks. Beda ya? Beda. Ke teks. Tapi ada ininya juga Kang, ketika ada orang belajar ke saya, Iqra, belajar sombong kami, Iqra seru tuh kita bisa memaknai kehidupan. Oh gitu. Anak saya juga belajar Iqra. Ya, ada Iqra versi lain lagi. Di kita tuh Iqra-nya malah Iqra 1, Iqra 2, makanya gitu. Iya bener. Jadi ya udah enggak apa-apa. Yang penting teman-teman, saya yakin sekali ketika Nabi Muhammad terbuka Iqra, itu Nabi langsung standing dari aku dua itu. Oke. Nama Rob. Oke. Misalnya nih, Nabi ketemu Abu Jahal pamannya. Iqra bismillah. Dia langsung bisa menyikapi Abu Jahal. Sama kayak kita sekarang nih teman-teman. Itu yang disebut kelahiran. Oke. Lahirnya aku dua. Lahirnya aku dua. Sebetulnya kan Nabi Muhammad itu nggak tahu ya, ini kan sejarah ya. Kalau Nabi kelahirannya 12 Rabiul Awal, sebetulnya Nabi menjadi dahsyat itu kan ketika Iqra itu. Iya. Kan nggak penting tanggal, tapi yang penting kan kita tahu, ini betul. Nabi kan tercerahkan itu kan pada saat Nabi di Gua Hiro itu. Betul.
Yesus Christ atau Isa Al-Masih. Udah itu kan. Ya intinya supaya kita nggak berantem terus bahwa kelahiran Isa adalah kelahiran aku dua, udah gitu aja. Makanya, Kang, aku jalan selamat. Aku yang itu jalan selamat. Dia yang memberikan selamat. Iya, selamat untuk pikiran kita, selamat untuk tubuh kita, selamat kita untuk menyikapi kehidupan ini. Aku adalah jalan selamat. Aku yang mana? Oke. Iya kan? Jadi teksnya itu tinggal kita buka aja hakikatnya, rahasianya. Makanya aku dua bagian dari aku satu. Di Injil bilang aku dan Bapa satu. Bapa tuh sumber kan? Sumber. Tetesan air bersatu dengan laut, ya tetesan itu laut jadinya. Oke. Jadi orang yang mengalami kelahiran aku dua ini, atau mau dinamakan Natal, mau dinamakan kembali ke fitrah, atau kelahiran spiritual, itu adalah sudah mengalami itu, Kang Abu, menyatu sebelum dia mati tubuh ini. Bukankah itu yang kita mau semua? Betul. Itu keselamatan loh. Dan pada saat kita dikasih karunia tubuh ini untuk beraktivitas, kita setiap ada peristiwa membaca dengan nama Rohmu. Betul. Betul. Dan kalaupun sekarang yang ngedengerin pakai aku dua, selesai Bang ya? Selesai. Udah dia akan mengiyakan. Iya. Udah nggak ada berantem tuh. Betul. Tapi kalau ada aku tiga yang dominan, agak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kalau aku tiga kan langsung ini berdua orang nggak jelas ngomong apa sih gitu ya. Iya sih. Tapi Bang gini ya, aku aja dengan ngelihat buku ini tuh ngeri gini Bang Dame. Bang Dame bisa masuk ke sini karena aku bisa mewajarkan secara aku tiga nih ya. Iya. Wajar lah Bang Dame bisa begini gitu. Orang bukunya aja segini nih gitu. Pertanyaan, kalau orang nggak pernah... Bukunya juga dipilih-pilih nih ya. Iya, bukunya dipilih. Wah, top lah pokoknya. Iya. Udah waktu itu kan kita di ruangan ini, Bang Dame pernah cerita, jangan salah, Bang Dame pernah belajar ke Portugal. Betul nggak? Pernah belajar ke US, ke India. Wah, pokoknya kalau ngelihat perjalanan Bang Dame itu ngeri gitu ya. Kalau kita bicara kesungguhan, keseriusan beliau nih, Bang Dame untuk memperdalam ini. Nah, aku bisa mengatakan gini, ya wajar lah Bang Dame bisa melahirkan ini. Orang bukunya aja segini gitu. Pertanyaan Bang, orang yang nggak pernah baca buku, let's say, nggak pernah ke Portugal, nggak pernah retret lah, nggak pernah apa, gimana mereka mau mendapatkan ilham-ilham ketika nggak ada basic knowledge gitu? Gimana Bang? Ya, jadi saya waktu itu juga diskusi dengan satu teman di Bali ya. Tadi aku udah ceritakan. Dia bilang begini ke saya, Bang Dame itu kan membaca buku, sebetulnya itu untuk mencari bahasa yang tepat untuk menyampaikan ke orang. Oke. Ada satu masa memang saya membaca buku, sempat saya Mas itu pusing dengan baca buku. Itu teman saya bilang, udah kamu puasa baca buku, seminggu nggak usah baca. Itu saya stres. Karena dulu saya ikut kata-kata Adam Malik, Bung Hatta juga bilang, kalau kamu membaca buku, kamu bisa masuk ke dunia yang tanpa batas. Dan itu aku rasakan, imajinasiku jadi kemana-mana. Tapi di situ aku sempat mengalami satu kegambangan juga, kayak stuck gitu. Nah disitulah pada satu titik ada panggilan untuk menekuni jalan spiritual. Di Islam disebut ma'rifat, tasawuf, ataupun belajar beberapa bermacam-macam agama juga. Begitu sekarang kita ada istilah aku dua. Begitu tersambung dengan itu. Oh sebetulnya nggak perlu baca buku. Buku itu hanya mengkonfirmasi. Al-Quran yang sejati yang didapatkan Nabi itu bukan buku. That's it. Nggak ada hurufnya. Nggak ada hurufnya, Iya, betul. Kan? Betul. Nah, sekarang kita membaca Al-Quran mushafnya. Kang Abu kan masoni, apalagi kan, itu kan senang banget mengutip ayat-ayat Quran. Itu suka pop-up aja sih Bang Iya, Dame. padahal sebetulnya kan sudah ada dulu. Iya. Keterbukaan kepada sumber. Ayat ini rupanya mengungkapkan gitu. Betul. Jadi lebih bagus kata-katanya atau pengalamannya? Pengalamannya lah. Tetapi kata-kata yang di dalamnya ada pengalaman, kata-katanya jadi sakral. Nice. Bener Bang. Itu dia punya dua pesan ganda. Kata-kata itu yang datang dari sumber yang kebenaran,
Itu kata-kata itu jadi jembatan, bahkan dia hafal, diucapkan pun dia powerful. Nah kan Bang Damai ya, maaf ya, itu susah dijelasin. Begitu Bang Damai ngomong langsung nongol 2949 balhuwa ayatum bayyinah fi sudur. Semuanya udah di dalam dirimu. Sudah di dalam diri. Nah itu kan nggak bisa dijelasin Bang Damai. Betul. Top up 2949 gitu. Pak itu kan gimana gitu. Iya. Dan memang betul kata Bang Damai tadi, aku memang mempelajari Quran melalui teksnya dulu, baru mengalami gitu. Ya. Oke. Dan Nabi Muhammad itu terbuka, terus keluar bertahap juga dalam konteks sejarah 22 tahun 22 hari 2 bulan 22 hari baru dihafal para sahabat jadi hafiz kan. Jadilah mushaf itu, nggak ada barisnya dulu itu. Nah jadi kenapa Kang Abu ini sebetulnya udah lama jadi kayak ada niat. Sebenarnya tahun 2003 Kang, ini tulisan ini mau dibuat di TV dulu. Ini? Iya, udah pernah mau jadi program. Di TV? Di TV. Jadi satu paragraf begini kan bisa nih jadi kultum. Oke. Cuman waktu jadi mau jadi ustadz industri gitu? Itu dia. Waktu itu ada yang menawarkan, bukan? Iya. Nah pada waktu itu pas ngomong kalau di-cut alirannya stop. Ya udah deh nggak usah. Ada lagi teman udah buat dong. Akhirnya kan di kelas-kelas terbatas saja. Kenapa ya orang itu nggak dapat nih Iqra Bismillah ini dalam hati saya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya belajar lagi kemana-mana. Mungkin dimatangkan dulu struktur berpikirnya, belajar filsafat, belajar bahasa Arab yang nggak jadi-jadi gitu. Tapi meskipun udah niatnya. Sudah niat dong nggak jadi-jadi itu. Maksudnya udah ada ya? Udah ada dan nggak berhasil maksudnya. Udah fa'alu fa'alan gitu udah dihafal. Nah pada satu titik pandemik ketemu Kang Abu. Nah ini kayaknya waktunya. Oke. Anyway Bang Damai kalau nggak pandemi kayaknya nggak akan muncul sih. Nggak akan muncul kan. Pertama nggak akan punya IG. Betul, nggak mungkin. Itu dibuatin orang itu. TikTok nggak juga. Akan punya TikTok. Nggak mungkin. Pokoknya nggak akan ada aja Bang Damai nggak akan muncul di sosial media kayaknya. Iya. Karena nyumput terus di gunung gitu ya. Betul. Ya. Iya. Jadi hanya melayani atau menemani, memberikan pada orang yang minta. Oke. Tapi begitu ada pandemik teman-teman, ini Kang Abu nih. Kontak saya pakai HP. Belum pernah ketemu kita waktu itu. Belum, tapi aku udah bacain ulang-ulang, Bang. Iya. Aku udah hatam banget. Iya. Dan aku ya sampai waktu itu kan pertama ketemu langsung terima kasih. Aku banyak berterima kasih dengan buku Bang Damai. Buku Iqra banyak sekali menyelamatkan aku di masa kelam-kelamku sih Bang Damai. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali, Bang. Ini ya mungkin ini lebay, tetapi buat saya membuka halaman dengan random itu selalu akan menjadi jawaban buat apapun yang per saat itu dibutuhkan. Itu sadis sih Bang Damai. Serius Bang. Aku waktu kena tipu gitu ya. Kena tipu ya? Iqra-nya apa ya ini? Wah, kena tipu lah, ditinggalin lah, di close project lah, di ban lah, di blacklist lah, apa. Itu kan ya maksud aku quote and quote ya, aku sebut perjalanan yang kelam meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa semua itu kan juga step menuju ke sini kan. Iya. Tapi sejujurnya buku ini sangat menemani masa-masa penderitaan, kalau the way of suffering katakanlah gitu ya. Buku ini tuh banyak banget menemani saya pribadi untuk melampaui itu gitu Bang Damai. Dan itu serius itu kan? Serius Bang. Maksudnya apa ya? Aku ingat banget ada satu teks di sini yang bicara tentang bagaimana pikiran itu menjadi dalam tanda petik antara langit dan awan gitu. Iya. Pikiran itu kayak awan aja sih. Iya benar. Iya, pikiran itu kayak awan, dan bahwa jangan menyangka bahwa awan itu hitam, bahwa langitnya nggak ada. Iya, betul. Iya, betul. Dan di sini kan Bang Damai bilang bahwa kamu bukan awan. Iya. Tapi kamu adalah sky. Tanpa batas. Di situ aku belum ngerti waktu itu. Cuman itu yang membuat aku apa ya? Sorry ya Bang Damai, maaf banget ya. Aku merasa tersetrum baca buku ini karena ini sangat mudah diterima oleh hatiku gitu. Iya. Aku belasan tahun belajar Quran sama. Iya. Cuman dia melalui fase yang maksud aku ini kalau di Dufan tuh, kalau di tempat wahana tuh quick access lah. Iya. Pasnya yang cepat gitulah kira-kira melalui dan setiap, bener sih aku setuju dengan statementnya Mas Sony gitu. Mas Sony bilang bahwa tulisan yang datang dari aku dua tuh menyentuh aku dua. Ya. Rumi kan bilang ya, Betul. kata yang keluar dari hati akan menyentuh hati gitu. Dan
saya rasa banyak orang yang terselamatkan dalam tanda petik oleh buku ini gitu. Nah, itu sih menarik sih teman-teman. Jadi ya balik ya, ini bicara tentang pengalaman subjektif seorang Bang Dame yang natal melahirkan buku ini gitu. Dan buku ini beneran apa ya, sebagai sebuah karya dari sebuah pengaliran lahirnya Natal dari Aku Dua gitu. Nah, yang Kang, sedikit. Ya. Aku bertemu seperti Kang Abu ini banyak. Satu contoh Yura Yunita. Ya. Dia itu dengarnya awalnya di podcast. Sampai dia ngomong kemana-mana. Terus juga ada teman saya, dia katakanlah memakai kokain belasan tahun. Ini buku ini hampir lecek dia bagi-bagi ke orang. Dan aku juga heran waktu itu, tiba-tiba Kang Abu ngontak saya. Apa iya ya? Apa saya nggak percaya saya waktu itu kan? Dan sahabat-sahabat sekalian, melalui pertemuan saya sama Kang Abu, banyak sekali yang terbuka yang bisa kita lakukan. Wah, gila sih. Itu sih ajaib sih. Itu ajaib sih Bang Dame. Tadi aku pengen nyambung ya, Bang Dame waktu di Kontak TV, aku punya pengalaman juga di TV kan, lumayan lama lah. Gini-gini kan terkenal. Dulu. Terkenal bangsat gitu. Gini Bang, jadi lucu banget gitu Bang Dame. Waktu tadi Bang Dame bilang bahwa beneran ketika kita memerankan sesuatu di TV pasti di-cut oleh durasi, di-cut oleh iklan, di-cut oleh kepentingan yang pasti ujung-ujungnya adalah kemasan dan tayangan. Nah, kan pada dasarnya Bang, kalau kita mau bicara, mau menyampaikan dengan semau gue, ya harus punya TV dong, kasaran kata. Bang Dame, yang pernah sering aku ceritain, aku sama Mas Sony 13 tahun yang lalu itu udah membayangkan kayaknya kita perlu buat sesuatu deh. 13 tahun yang lalu. Kebayang nggak? Dah, karena aku sama Mas Sony udah lama nih ya, ceritanya kita punya guru yang sama kan. Dah aja. Tapi pandemi saya everything ya. Iya betul. Pandemi itu luar biasa. Luar biasa dia. Dah aja. Begitu pandemi kita nggak ngapa-ngapain, Mas Sony mulai kayaknya kita penting melaksanakan apa yang kita niatkan 13 tahun lalu deh. Udah deh, kata Mas Sony, lu di Bandung, gua di Jakarta, nanti kita provide semuanya, kita bikin Zoom. Jadilah Inner Heart Talk, Mas Bang Dame. Ya. Itu dulu ya, belum dialog positif. Bareng. Kita datang ke Bandung, nyampe duduk di tempat di Bandung di rumahku, di mana spot itu spot meditasi lah ya, duduk, datang tuh. Bikinlah sesuatu yang menemani orang tidur dalam keadaan nyenyak. Itu aja pesannya Bang Dame. Duh, bikin apa ya? Kontak-kontak lah teman-teman. Udah lah ya, ini jadi dialog positif 499 dan seterusnya. Nah, Inner Heart Talk terjadi nih ketika sama Mas Sony. Wah, kita dulu rajin banget tuh. Zoom. Dah. Record. Selesai. Beres nih pandemi. Bu, ini kayaknya harus dilanjutin deh. Masa cuman ada di Zoom gitu. Tapi kalau gua sama lu bikin acara kayak gini, lu nggak jelas, gua nggak jelas. Siapa yang mau dengerin? Siapa yang mau dengerin? Ya, yang dengerin gua, siapa yang ngedengerin lu lebih parah lagi gitu ke aku kan. Iya ya Mas Sony Bankers gitu ya, quote and quote basicnya, aku pesulap gitu. Mas Sony bilang, kayaknya kita harus nyari ustad deh. Dah. Ketemu Bang Dame, itu lucu. Dan pertama gitu waktu Bang Dame bilang kan, temuin aja orang ini gitu kan. Belum Bang Dame tuh waktu itu. Betul. Padahal kita udah sering ngisi Mas Sony, aku Bang Dame gitu. Tapi ini menarik sih perjalanan. Yang akhirnya nggak nyambung, yang akhirnya tuh sama Mas Sony, kenapa nggak Bang Dame aja ya? Kan ustad gitu ya, ustad industri gitu. Tapi Bang, itu sih ya. Maksudnya pertemuan kayak kita ini adalah pertemuan yang quote and quote nggak ada kepentingan, nggak ada apa. Aku legitimate dan aku menyatakan bahwa ini pertemuan Isa gitu Bang. Betul. Pertemuan yang sorry ya, maksud aku nggak ada kepentingan apa sama semua nih 3 fakir gitu. Kita nggak mikirin apalah, nggak ada dan seterusnya, dan pure aja gitu. Dan menariknya Bang, aku pribadi ya itu punya power yang gede sih. Untuk ngejalaninnya tuh selalu antusias kalau mau syuting.
Iya benar-benar. Kalau kemarin di bahasan kan jadi divine power gitu Bang Damai. Divine parenting. Kemarin kan divine parenting. Kita di Tiga Fakir lagi ngebahas parenting ya. Nanti teman-teman nonton tuh gimana cara menjadi orang tua lah gitu kira-kira. Nah by the way itu sih Bang Damai yang luar biasa tentang Iqra, dan saya rasa siapapun teman-teman yang mungkin udah baca gitu pasti juga punya pengalaman yang menarik sih tentang buku Iqra-nya Bang Damai ini gitu. Dan wah top lah gitu, sampai kemarin akhirnya juga diundang sama Daniel ya kemarin. Itu keren banget gitu. Itu wah top sih Bang Damai, itu bahasan santai, rileks, dan itu sih menarik banget. Nah sekarang komain gitu Bang Damai ya, tadi adalah masa transisi pencarian gitu. Nah terus di cetakan yang baru ini apa yang baru Bang Damai? Ya sebenarnya dari cetakan yang baru ini lebih indah. Kemudian saya sebenarnya ini sedang dipersiapkan how to-nya. How to-nya. Oke. Jadi tadi sebenarnya kita sudah kasih kayak semacam ya mengalir aja. Orang tidak kan pasti nanya gimana gua biar aku bisa mengalami itu. Ya itu tadi Tiga Fakir juga membantu, ada terminologi aku dua. Sekarang kalau teman-teman ada fenomena ya lakukan aja itu. Dan bahkan saya nggak tahu ini, mudah-mudahan waktunya momentumnya pas, perlu ada jurnalnya kan. Oke. Nggak tahu ya, saya senang jurnal, tapi saya mikir kalau Genji nggak senang jurnal begini, kayaknya pakai aplikasi. Karena hikmah yang kita dapat itu kan, itu mesti diikat. Imam Ali bilang begitu. Yes, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Saya kadang suka menstimulus ibu-ibu majelis taklim tuh Kang Abu juga kan suka ngajar juga di taklim. Udah berapa lama nih taklim? 30 tahun katanya kan? 30 tahun. Pasti sudah banyak guru diundang, ustadz diundang, udah sampai khatam. Saya tanya, dari 6.600 sekian ayat, coba satu ayat yang sudah betul-betul dilakoni. Dijadikan quote atau jadi way of life. Itu susah menjawabnya. Diem ya kadang-kadang. Tapi kalau ini kan Kang Abu tadi, aku suka banget awan ini kan. Top sih Bang. Nah itu satu paragraf kan keren. Jadi makanya aku bilang, sebetulnya Al-Quran, Mus'ab itu bisa dibuat, saya bingung buka sembarang. Tapi kan bahasanya bahasa Arab, bahasa simbol. Iya. Kalau ini to the point. To the point. Clear. Clear dia. Benar. Nah dulu juga niatnya gitu Kang. Karena apa ya, kalau aku orang ngikutin cara aku belajar, baca ini, ketemu guru ini, disiplinnya wirid, puasa, bangun tengah malam, susah kayaknya orang begitu. Iya. Tapi kenapa mau gitu sih Bang Damai? Ya itu tuh passion. Gini, karena nah ini ya ada ceritanya lagi karena apa ya, di dalam proses itu kan ada kayak semacam ekstasinya juga. Menikmati diskusi ilmu, ya kayak ilmuwan lah. Kalau kayak musisi ketemu sesama musisi kan seru. Nah kalau aku kayak ketemu Kang Abu ini seru nih. Kayak tadi juga saya ketemu satu ibu, beliau juga pembelajar, penonton Tiga Fakir. Wah kalau kita sama guru kayaknya nggak bisa ngomong sengalir ini gitu. Jadi kan bukan passionnya, ya panggilan rohani itu. Ya kayak Kang Abu lah, kenapa sampai senang sih. Itu nggak bisa dijelasin kan? Nggak bisa dijelasin. Cuman ini jadi suatu praktikal yang udah tinggal, ini udah diracik gitu ya, udah diracik dan beneran ini sesuatu hal yang sangat mudah untuk diamalkan lah gitu kira-kira. Nah Bang Damai, tapi ini nggak ada di Gramedia. Oh gitu. Jadi ini cuman online aja. Online aja. Jadi diklik. Jadi tinggal dicari, bisa pokoknya di semua platform online aja ada. Iqra gitu ya. Pardamaian Harahap gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cek and recheck Iqra boleh ya. Anyway Bang, ini mungkin closing statement ya, mau menuju kepada closing statement. By the way gitu Bang Damai, kalau kita bicara dalam konteks kan yang nggak tahu ya, kita punya, atau Bang Damai punya satu vision gitu, ataupun pengaliran gitu. Pertanyaannya adalah ini udah gitu. Ini menjelang tahun baru nih ya. Tahun baru nih ya. Pertanyaan sederhana sih Bang. Aku selalu nanya ini ke guru-guru terutama gitu ya. So pertanyaanku kepada Bang Damai, what next? Iya. Nah itu menarik sih. Saya
kan mengajar leadership di training, Kang. Dan itu pakai bahasa sistematika. Itu pasti ada. Kita tahu betul apa yang mau kita lakukan tahun depan, 2025, bahkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan itu betul-betul saya belajar dan memberikan bimbingan ke orang. Tapi sering apa yang kita buat itu, kalau bahasa terminologi 3 faktor, itu dibuat oleh aku 3. Yes. Tidak apa-apa, karena memang itu prosesnya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau buat gagasan ini, saya mau bikin program ini, saya mau bikin lagu. Ya kalau saya ditanya, saya ingin melahirkan misalnya 50 buku. Sampai akhir hidup saya. Dan itu sudah banyak yang ngantri itu. Nah, pada satu titik nanti akan ada satu sahabat yang akan mengurus itu. Tapi lahirlah itu. Nah, belakangan setelah belajar kehendaknya lah yang terjadi, Kang Abu. Saya tetap lakukan what next-nya, tapi udah bahkan jelas terlihat. Jelas banget. Aku udah pernah ngobrol sama Kang Abu juga. Saya membayangkan kalau ada Tokopedia, itu ada juga orang-orang yang berkesadaran berkumpul dengan keunikan masing-masing. Itu heaven on earth. Dan waktu saya ke Portugal, saya melihat itu miniaturnya ada. Jadi sebuah tempat orang-orang berkesadaran ngumpul, Kang. Waktu ke Washington juga begitu, di beberapa tempat juga begitu. Itu kan indah banget. Nah, cuman karena sudah terkooptasi dengan identitas-identitas agama, itu kan ada kepentingan masing-masing. Nah, saya membayangkan secara natural akan berkumpul. Orang-orang berkesadaran itu tidak peduli latar belakangnya. Dan Kang Abu sudah melakukan itu di dialog positif. Cuman masing-masing itu masih ada detail-detail apa yang akan dia bisa eksekusi gitu. Iya. Nah, itu dengan era digital ini akan kumpul, Kang. Dan ini sepertinya juga kehendak kosmik. Kecerdasan semesta bekerja, tiba-tiba aja berkumpul. Dan saya udah buktikan juga, Kang. Saya ke India, misalnya ketemu dari Tibet, kita langsung nyambung. Ketemu dari Maroko, ketemu dari Inggris, langsung nyambung. Karena bahasa kita dari aku 2, nama roh masing-masing. Jadi saya begitu melihat gambar besar itu di imajinasi saya, istilah sahabat saya itu tinggal dipetikin satu-satu. Ini turun. Nggak usah kita paksa, ini turun dong. Jadi mentah nanti, prematur. Biarin aja dia turun. Dan akan dipertemukan dengan siapa, dengan komunitas mana, itu akan lahir. Yang penting jaga aja. Alamiah aja. Termasuk 3 fakir itu. Iya. Jadi banyak yang, ya saya juga berpikir pernah, nggak tahu, senang melukis juga, kamu juga senang melukis. Saya membayangkan juga sketsa-sketsa saya itu jadi nanti bisa dinikmatin orang. Kan suka bikin sketsa-sketsa juga, Kang. Jadi Kang Abu apalagi banyak banget kayak gini-gini kan, itu banyak nih kayak gini-gini. Ini sebetulnya ada kalau ini penjelasannya panjang gitu kan. Panjang. Ya coba nih sekilas, Kang. Seru juga kan? Ini alam semesta gitu kan. Lihatnya nih Bang Damai tuh semua dicatat gitu ya. Dahsyat sih memang ya. Udahlah. Beruntung banget ya. Beruntung banget. Maksudnya kita beruntung ketemu salah satunya perwakilan lah ya, wakil dari semesta namanya Bang Damai yang menghabiskan banyak waktu, banyak belajar ya. Kita tinggal nyedot ilmunya dari bukunya misalnya atau dari obrolannya, dan ini luar biasa. Makanya tidak ada pertemuan yang sia-sia ya Bang Damai ya, bahwa kita semua mengumpulkan seumur hidup untuk menjadi kita saat ini, dan disitulah kita bisa berbagi cerita dari semua seumur hidup kita gitu. Betul. Jadi terakhir ini barangkali kan, setelah teman-teman mengalami kelahiran aku 2 itu, mengenal nama Rob itu, atau mau selamat Natal kalau dalam terminologi Christianity, selamat Idul Fitri misalnya, atau Iqra gitu. Oh, itu tuh Tuhan memberikan petunjuk pada saya. Kita akan dituntun olehnya dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan itu adalah cahaya dan kasih sayang seperti puisi Rumi.
Ngomong-ngomong ingat juga cetek barusan Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke aku dua juga dong. Kembali ke Ya. aku dua, Ujungnya ya. ke situ. Iya. Ya. Terus kenapa pada berantem ya? Ada berantem. Aduh Bang, makasih Bang, ini obrolan Christmas yang asik Bang. Memang aku udah mulai cuti nih ceritanya Iya, nih. Udah lah ya. Masa tahun ini hampir berapa ya? Sekitar 800 schedule Bang. Wah, Masya Allah. Berarti 800 konten itu ya? 800 semua ya, konten, terus jadwal-jadwal harian, terus ya podcast apa dan lain, almost gitu. Jadi hari ini pas kemarin bilang Bang 25 mau ke rumah karena besok aku mulai cuti. Gitu. Termasuk yang 800 itu? Apa tuh? Ini pertemuan ini? Enggak sih. Enggak ya? Kan di luar. Ini 801. Ya kan sehari bisa 3 gitu Bang. Iya. Anggap 300 hari udah 9, ya segituan lah kira-kira gitu. Dan kalau disebut melelahkan, sangat melelahkan, tapi 2024 something sih Bang Dame. Iya. 2024 3 fakir, terus Kita banyak 2024 ya 3 fakir ya? 2023 akhir. Oh ya. Ya, Udah setahun ya? Ya udah nggak kerasa. Ada anniversary dong. Oh iya benar juga ya. Iya, betul. Kita bikin Natalan ya. Makan di mana gitu. Oke Bang, mungkin kalau tadi penghujung, ini kayaknya kita perlu super duper closing statement dari apa yang ingin Bang Dame sampaikan, dari berkaitan dengan Iqra, berkaitan dengan Natal, atau dari semua perjalanan titik start Bang Dame, Natal awalnya Bang Dame sampai detik ini, kalau mau disingkatkan dalam beberapa kalimat, final statement Natal 2024, silakan Bang Dame. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyebut aku, itu kita mesti cek betul itu refer kemana. Ya, jadi aku itu adalah kata sakral sebetulnya. Segala sesuatu itu dimulai dengan aku. Nah, beberapa orang yang belum menghayati aku dalam pengertian hakikatnya, itu akan merefer kepada kepentingan. Nah, saya sekarang kalau menyebut kata aku gitu, itu langsung terdiam gitu. Jadi kata aku itu sudah meditatif kan. Nah, kelahiran aku. Nah, 3 fakir memberikan satu cara yang menurut saya sederhana, universal, bisa masuk ke semuanya. Aku sadar aku adalah rohnya gitu. Maka bacalah segala sesuatu, hadapi segala sesuatu dengan nama rohmu. Oke. Makasih Bang. Iya. Simple, diulang-ulang, tapi dengar sekarang, detik ini, di Natal ini, mind blowing sih Bang Dame. Ada satu perspektif yang benar mengguncang. Kiamat lah Bang. Iya, betul. Makasih Bang Dame. Thank you Kang Abu. Telah Thank you. mengajak kiamat Thank you. di malam Natal ini, di 2024 ini. Teman-teman, terima kasih. Seru ya. Dan Bang Dame, saya perlu report juga bahwa teman-teman di online ini, di TikTok maupun YouTube, ini teman-teman yang saya belum pernah menemukan semangat yang luar biasa Bang Dame. Iya. Mau live jam berapapun, mau live dengan apapun bahasannya, selalu rame Bang. Dan mereka semua semangatnya luar biasa untuk mau bertumbuh dan belajar. Itu kita appreciate banget gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir untuk belajar. Luar biasa vibes ini, dan baru ditemuin lah selama saya berkiprah ya dalam tanda petik di online, di semuanya deh. Ini momen yang one of the best di 2024, ketemu sama teman-teman online di sini. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan obrolan ini Bang Dame udah nggak ribut lagi urusan selamat Natal gitu. Karena tidak sepantasnya orang Muslim mengucapkan Natal kepada kaum Buddha dan Hindu. Kan salah alamat ya. salah WhatsApp berarti ya. Salah alamat, by the way gitu. So teman-teman, long life love gitu ya. Hanya cinta yang akan menjadi jembatan kita untuk apapun. Senantiasa tumbuh, berkembang, welas asih dengan kekuatan Isa Al-Masih, kekuatan welas asih, kekuatan kasih sayang senantiasa turun. Isa yang turun adalah welas asih yang selalu hadir dan selalu akan bisa menjadikan kita membaca dengan aku dua, dan dengan aku dua ini yang kita pancarkan hanyalah cinta, cinta, dan cinta. Terima kasih. Makasih Bang Dame. Terima kasih Kang Abu.
So teman-teman, thank you. Thank you. Sampai Terima kasih. ketemu. Sampai ketemu. Kita rehat dulu gitu ya. Oh ya nih, buku Bang Dame sampulnya kayak gini. Tuh, Iqra. Cari aja di cari aja di Tokopedia ada, Shopee ada gitu. Cari aja lah pokoknya. Iqra Pardamaian Harahap gitu. Gitu kira-kira. Nih lihat nih ya bukunya Bang Dame ini dari sudut sini ke sini ke sini. Wah, lihat nggak habis-habis aja udah. Ini tuh baru sebagian guys, jangan salah ya. Iya. Belum Dan dipilih. dipilih nih. Ini belum semuanya. Nah, semua buku ini ada di sini. Jadi beruntung nggak saya bisa sebelahan sama yang udah baca buku sebanyak ini gitu. Dahsyat lah pokoknya. Ada di YT, yang rekaman barusan ada di YT. Gitu ya. So, teman-teman, thank you. Kapan-kapan nanti kita dalemin lagi. Ya. Dan yang paling penting tetap semangat untuk berbagi cinta kasih. Dadah. Thank you.